Yang gue sebutin Cornelis apa namanya, Cornelis Drebbel itu juga dia penemuannya banyak, nggak cuma tadi sistem kapal selam pertama di dunia doang, tapi dia juga nemuin kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Orang Keren, channel dimana berisi tentang orang-orang keren. Kalau orang keren lagi sama gua, berarti kita ngebahas tentang konten sejarah. Kalau misalnya sama Bang Jaki atau sama Bang Bondan, pasti orang keren berisi tentang adventure. Ya, oke, nggak panjang lebar. Orang keren bakalan ngebahas tentang sejarah kendaraan yang dipakai sama umat manusia. Jangan lupa di subscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, nggak lama-lama, check this out. Ya, jadi perkembangannya itu pertama pada saat manusia udah mengenal sistem roda, itu sekitaran 3500 sebelum Masehi lah. Nah, penemuan roda pertama itu ditemuin sama satu bangsa atau satu kaum yang namanya bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ini hidup di daerah Mesopotamia, sekarang daerah Irak lah. Nah, bangsa Sumeria ini pertama kali nemu sistem roda dengan ada poros di tengahnya, itu yang tadi gue sebutin sekitaran 3500 tahun sebelum Masehi lah. Karena ya kegelisahan manusia pada saat itu buat ngangkut barang yang besar atau banyak, tapi mereka mau efisiensi tenaga dirinya atau tenaga hewan yang dipakai. Akhirnya ditemuilah sama bangsa Sumeria ini sistem roda. Jadi bangsa Sumeria ini nemuin sistem roda itu buat efisiensi yang tadi gue bilang, apa namanya, dikembangin terus rodanya itu yang tadinya dari apa namanya bahan-bahan yang gampang rapuh kalau dipakai perjalanan jauh atau dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya dikembangin sampai ada roda yang dikasih paku biar nggak licin waktu becek gitu kan, sama diperkokoh. Nah, bukti dari bangsa Sumeria ini, si penemu roda ini, jadi banyak penelitian yang nemuin relief di daerah Mesopotamia. Itu ada relief atau apa ya sebutannya, gambar-gambar orang itu naik keretanya itu udah ada rodanya, terus ditarik sama kuda. Seiring berjalannya waktu, udah ribuan tahun kemudian, akhirnya di tahun 1845 ada insinyur yang namanya Thomson. Dia nemuin sistem ban hidup yang diisi angin gitu kan, bentuknya berongga, terus dikasih angin biar empuk. Cuma tetaplah namanya barang apapun pasti punya kelemahan, punya kelebihan. Nah, kelemahan dari ban yang udah diisi pakai angin ini ya pasti kalau misalnya jarak semakin jauh, ya kan, semakin lama penggunaannya bakalan kekikis gitu kan. Cuma ini terobosan yang dipakai sampai detik ini. Di sekitaran tahun 770 Masehi itu manusia udah maksudnya nemuin sepatu kuda. Jadi yang tadinya kuda itu jalan nggak pakai sepatu, sekarang di tahun 770 Masehi ini manusia udah mulai kenal sistem sepatu kuda. Jadi buat ketahanan si kuda itu sendiri gitu loh, selain mereka
berjalan pakai kereta kuda, mereka juga siapin sepatu kuda itu biar makin kokoh lah. Si tapak kuda itu biar nggak apa namanya, nggak gampang rusak atau nggak gampang luka dari si kaki kuda itu. Nah, terus udah berkembang zaman di tahun 1492, itu nama yang pasti kita hampir semua dari kita tahu, Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci ini dia nemuin banyak penemuan. Jadi bukan cuma Mona Lisa doang atau lukisan itu apa namanya, perjamuan terakhir atau apa, gue lupa. Nah, Leonardo da Vinci juga dia ngembangin beberapa rancangan, hampir kurang lebih sekitaran 100 rancangan pesawat terbang, walaupun masih banyak perdebatan Leonardo da Vinci udah nemuin pesawat terbang atau belum gitu kan. Cuma di sini para ilmuwan, para arkeolog nemuin rancangan gambar yang dibuat sama Leonardo da Vinci. Selain pesawat terbang, Leonardo da Vinci juga nemuin bikin konsep tank baja kayak gitu kan. Ya, cuman dulu bentuknya masih segitiga gitu, kerucut, bentuknya bawahnya bulat. Itu belum bisa dipastikan juga karena masih perdebatan Leonardo da Vinci itu membuat atau cuma ngerancang. Nah, sekitaran tahun 1620-an, Cornelis Braidel itu seorang insinyur juga, dia nemuin pesawat kapal selam pertama. Jadi persembahan dia buat kerajaan Inggris di masa itu, dia nemuin kapal selam pertama, walaupun bentuknya nggak kayak kapal selam modern kayak sekarang. Jadi bentuknya itu kayak kapsul, cuma masih terbuat dari kayu. Nanti kita bahas. Nah, 2 tahun kemudian di Prancis, tepatnya tahun 1662, ada seorang ilmuwan juga, ahli matematika, cuma namanya Blaise Pascal. Dia itu ciptain sistem bis angkut buat orang banyak pertama di dunia, itu di Prancis. Itu dibikin trayek tetap, terus juga berjadwal, udah gitu pakai sistem tarif. Cuma dari gagasan Pascal itu banyak pertentangan. Di masa itu kan masih zaman monarki, jadi itu tarifnya di masa itu lumayan mahal lah, karena kebanyakan orang kaya atau bangsawan yang pakai sistem bis itu. Jadi tentara atau petani ada yang mampu, cuma pada saat itu punya kesan petani sama tentara itu kayak kotor. Jadi mereka itu dilarang buat naik bis kereta yang zaman dulu masih dibikin bis kayak biasa, cuma ditariknya kuda, belum sistem mesinnya. Nah, akhirnya sistem itu pun dihapus di tahun 1675 karena ya nggak higienis lah mungkin ya di masa itu. Cuma ide bis itu dimunculin lagi di awal abad 19 di Inggris sama di Prancis. Jadi udah sekitaran berapa ratus tahun kemudian, Inggris sama Prancis make lagi sistem bis yang ditarik sama kuda. Itu tepatnya di tahun 1895. Nah, itu mulai dipakai lagi tuh di daerah Inggris sama di Prancis buat pakai sistem bis yang ditarik sama kuda, ya kan? Nah, udah berlangsung lama, sekitaran tahun 1769 itu konsep mobil pertama yang pakai mesin uap
itu ditemuin. Nah, mobil ini jadi istilahnya cikal bakal mobil yang kita pakai sekarang, guys. Jadi si mobil uap ini ya digerakin pakai tenaga uap. Buat bahan bakarnya itu kalau nggak kayu atau batu bara. Jadi sistem uap panas buat ngedorong si piston, terus digerakin pakai roda. Nah, udah gitu sekitaran tahun 1783 kapal uap pertama itu dikembangin sama Marquis Claude François. Dia itu penemu kapal uap pertama. Baru pengembangan sih, masih istilahnya masih prototipe lah, pakai sistem roda kayu. Itu kapal pertama, masih prototipe ingat. Nah, di tahun 1780 itu ditemuin lah sistem sepeda ini sekarang kita tahu sepeda itu ditemuinnya di tahun 1790. Nah, itu kan di masa-masa dimana masih bisa dibilang zaman-zaman klasik lah, zaman-zaman yang kuno. Akhirnya di zaman industrial ya, di awal-awal abad 19-an lah, ini mulai ide-ide dari para penemu, dari insinyur-insinyur itu mulai semakin liar lah. Kalau misalnya bahasa itu, wah nemuin ini, nemuin itu, nemuin ini, nemuin itu. Nah, di tahun 1801, ini benar-benar di tahun 1801, itu lokomotif atau kereta uap pertama kali ditemuin sama Richard Trevithick. Yang aksennya gue juga nggak ngerti, namanya orang sono. Richard Trevithick. Yang abis itu dia nemuin pertama kali. Nah, disempurnain sama George Stephenson. Nah, George Stephenson ini itu dia insinyur rel kereta api. Dia itu tadinya kerjanya di tambang. Akhirnya dari dia kerja di tambang batu bara, mulai dia ngamatin sistem mesin uap. Akhirnya dia punya gagasan buat bikin lokomotif pakai sistem batu bara. Jadi zamannya dulu itu kereta udah ada, rel kereta udah ada, cuma masih digerakin sama tenaga kuda. Nah, Richard ini nemuin pertama kali konsepnya, ya mungkin ada masih kegagalan lah, namanya awal kan, masih banyak kekurangan. Nah, disempurnain lah sama George Stephenson. Itu kurang lebih dia di tahun 1825 lah, karena pada saat di 1826 itu mulai tuh ada sistem rel kereta api pakai sistem lokomotif uap tadi. Itu trayeknya atau jalurnya itu dari Liverpool ke Manchester, ya kayak gitulah di kawasan Inggris. Di tahun 1858 itu yang ngembangin pertama kali mobil pakai mesin pembakaran dalam, itu namanya Jean Lenoir. Ya, nama barat lah, susah. Jean Lenoir. Dia pertama kali yang ngembangin mobil dengan mesin pembakaran dalam. Pas di sekitaran tahun 1896, ada orang namanya Frederick William Lancaster. Dia itu yang patenin pertama kali rem cakram. Jadi rem cakram yang selama ini kita pakai, patennya itu dari dia. Nah, di tahun 1890-an itu juga etanol itu digunain sama negara Amerika Serikat sebagai sumber tenaga dari mobil. Nah,
Di sekitaran tahun 1867 sepeda motor pertama kali dikembangin nih, sistemnya digerakin pakai bahan bakar, nanti kita bahas. Nah, nextnya lagi di tahun sekitaran 1879, namanya ini si penemunya ini Werner von Siemens. Itu dia ngerancang sama ngembangin sistem kereta api listrik pertama. Jadi kereta api listrik yang kita sekarang gunain, konsepnya itu dari dia. Dikembangin yang tadi gue bilang kan lokomotif, sekarang sistemnya jadi pakai kereta listrik. Ya, kita mesti terima kasih karena dari idenya dia itu kita mengenal sistem kereta api pakai tenaga listrik. Nah, di sini yang keren, pertama kali mobil diproduksi massal itu sama orang yang mungkin jadi merek mobil, namanya itu Carl Benz, di tahun 1886. Dia itu pertama kali produksi lah. Dia produksi mobil pertama buat dikonsumsi massal gitu, buat dipakai sama publik. Terus di tahun sekitaran 1903 ada Wilbur bersaudara. Nah, di tahun 1903 ini dia nemuin penerbangan pertama, konsep pesawat ditemuin sama Wilbur bersaudara ini. Di situ ya mereka banyak lah sejarah-sejarah yang ceritain tentang mereka, gimana susahnya mereka nemuin konsep mesin terbang. Itu dimasukin di film, ada juga ditulis autobiografinya mereka juga. Nah, di tahun 1908 ada orang namanya Henry Ford. Henry Ford ini dia nerapin sistem produksi ban berjalan buat pembuatan mobil massal nih. Dulu mobil masih bannya belum sekeren sekarang. Nah, sama Henry Ford ini ditetapin lah sistem ban buat produksi mobil massal. Tahun 1926 penemuan roket dari bahan bakar cair itu pertama kali diluncurin, penemuan roket. Sekitaran tahun 1932 pemerintah Jerman ngebangun sebutannya Autobahn atau jalan bebas hambatan pertama. Nah, di tahun 1939 itu pesawat terbang jet pertama di Jerman diterbangin atas dasar desain turbin yang dibuat sama Hans von Ohain. Ya, dia nemuinnya itu di tahun 1936, cuma diterbangin pertama kalinya di tahun 1939. Oke, itu pembahasan sedikit tentang sejarah perkembangan transportasi dari masa ke masa yang bisa orang keren sampein. Ya gimana kagak keren, tadi orang-orang yang nemuin konsep atau nemuin barang kayak mobil, kayak pesawat, kayak kapal selam di masa itu kan bisa dibilang sulit lah. Kalau misalnya sekarang kan tinggal ngembangin doang, tinggal ngulangin sama disempurnain doang. Cuma tanpa adanya gagasan dari orang-orang keren ini, kita nggak bakal bisa nikmatin itu semua di detik sekarang. Kayak yang tadi nama yang gue sebutin, Cornelis
apa namanya, Drebbel, Cornelius Drebbel, itu juga dia penemuannya banyak, nggak cuma tadi sistem kapal selam pertama di dunia doang, tapi dia juga nemuin kayak mikroskop, teleskop, terus juga inkubator buat telur ayam, sama dia juga nemuin termostat yang ada di inkubator itu buat suhunya tetap gitu kan. Nah, semua penemuan itu kan berguna buat detik ini. Kita manusia yang hidup di zaman modern sekarang cuma bisa ngulang doang atau kita nyempurnain dari penemuan-penemuan orang-orang keren tadi. So kita mesti benar-benar terima kasih karena apa namanya, Tuhan udah ngelahirin, bukan yang ngelahirin, maksudnya Tuhan udah ngasih jalan ke orang-orang ini sampai konsepnya itu dipakai di masa modern sekarang. Walaupun buat gue mungkin sejarah yang orang keren sampein masih banyak kekurangannya sih. Gue yakin banget masih banyak kekurangannya, karena ada yang bilang peradaban modern atau penemuan-penemuan modern yang tadi gue sebutin itu sebenarnya udah ditemuin sama cendekiawan muslim yang waktu itu ada di Andalusia, kayak ada Ibnu Sina juga kan di situ kan, ada Al-Jabar salah satunya kan. Terus juga konsep pertama juga konsep pertama pesawat terbang ditemuin sama orang muslim juga. Nah, di situ banyak perdebatan di antara ilmuwan tentang siapa penemu, siapa pengembang gitu kan, yang tadi gue sebutin. Cuma nggak perlu kita debatin, yang penting kita berterima kasih. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita berterima kasih sama Allah, karena detik sekarang sampai detik sekarang kita udah nikmatin semua penemuan orang-orang keren tadi, entah itu agama mereka apa, entah itu dari kalangan muslim, dari kalangan Kristen, dari kalangan ya agama-agama lain. Kita terima kasih karena mungkin tanpa penemuan mereka ya kehidupan modern juga nggak ada gitu loh. Kita masih pakai kehidupan yang dengan cara lama. Oke, buat gue mungkin next kita bakalan ngebahas lagi. Tadi kan ada beberapa hal yang gue nggak sebutin detail kan, gue masih kasih sejarah singkat aja. Dari detailnya mungkin next, atau ya kalau misalnya emang next banyak permintaan dari kalian semua, dari temen-temennya orang keren, insya Allah orang keren bakalan ngebahas tentang sejarah kendaraan khususnya ya. Kalau gue punya salah, gue minta maaf dari pengucapan, dari attitude gue, atau dari penyebutan sejarah atau pembacaan sejarah gue yang salah. Gue tolong minta maaf. Kita lanjut diskusi di kolom komentar. Kritik dan saran kalian pasti berharga banget buat tim orang keren. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat dan menghibur buat kalian. Oke, nggak panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang keren. Dadah.